Ratu Agung. Yang kedua, anaknya bernama Ratu Panambahan Muda. Yang ketiga, anaknya bernama Pangeran Antasari. Jadi anak Ratu Sultan Musta'in Billah ini ada yang bernama anak beliau Pangeran Antasari. Yang keempat, anaknya bernama Ratu Begawan. Yang kelima, anaknya perempuan bernama Ratu Ayu. Itulah yang tinggal ibu tinggal bapak. Ada seorang anaknya laki-laki bernama Pangeran Ratu yang muda, tetapi lain ibunya. Bermula Ratu Begawan itu beranak Pangeran Dipati Kusuma Mandarita. Bermula Ratu Begawan itu beranak Pangeran Dipati Kusuma Mandarita, beranak bernama Raden Jahra anaknya. Nah, Raden Jahra ini beliau seorang alim besar, dan beliau adalah murid daripada syekh-syekh yang daripada negeri atas angin. Nah, di sini di dalam kitab ini diceritakan tentang Raden Jahra. Raden Jahra ini Raden Jahra anaknya yang tuha itu laki-laki, maka ia itu dinamai Raden Jahra. Tatkala ia zahir 10 hari bulan haji tahun Alif hari Jumat pada waktu zuhur itu, maka dinamailah Raden Jahra. Kemudian daripada hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1055, tahun wafat Jahra, tatkala dihiris pusat, artinya waktu ditatak tali pusat, Raden Jahra ini dinamai Raden Jahra. Tatkala ia bercukur dinamai Raden Kusumanata oleh Sri Paduka marhum Panambahan, yaitu yang bernama Musta'in Billah. Artinya Raden Jahra ini diberi nama langsung oleh beliau Sultan Musta'in Billah, adalah kakeknya. Raja di negeri Martapura. Maka Raden Jahra itu tatkala ia berumur 20 tahun beroleh ilmu ma'rifat Dairatul Alim ini bermula sudah ia berumur 26 tahun, maka ia bergelar Pangeran Dipati Besar, Pangeran Dipati beserta Kusuma. Adapun kemudian daripada itu, tatkala ia berumur 50 tahun, yaitu pada tahun akhir pada bulan Syaban, pada hari Kamis 14 hari pertama mengarang kitab ini, kesudahan daripada 20 hari bulan Sya'ban pada hari Selasa pada waktu Syammas. Kemudian daripada hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1000 menyurat kitab ini di dalam sungai Jipah di luar Tatas. Tatkala zaman Pangeran Agung berbuat kerajaan dengan menyurat kitab ini di dalam sungai Jipah di luar Tatas. Tatkala zaman Pangeran Agung berbuat kerajaan dengan kamanakannya bernama Panambahan Surya Dilaga, berdiam di Hamuntai. Nah, ini daripada riwayat orang yang alim yang di daerah Kesultanan Banjar. Beliau adalah Pangeran Jahra. Nah, ini adalah salah satu cucu daripada Sultan Musta'in Billah. Jadi jauh sebelumnya Kesultanan Banjar ini sudah memiliki
ilmu-ilmu yang luar biasa yang sudah ada karangan kitabnya, dan termasuk salah satu kitab yang ulun bacakan ini. Nah, disinilah ada tercerita terkisahkan daripada riwayat Sultan Musta'in Billah ini. Nah, Sultan Musta'in Billah ini beliau seorang orang alim juga, dan beliau mengaji menuntut ilmu sampai ke Pulau Jawa, dan beliau adalah anak daripada Sultan Hidayatullah. Sultan Hidayatullah anak daripada Sultan Rahmatullah. Sultan Rahmatullah anak Sultan Suryansah. Nah, Sultan Suryansah anak daripada Pangeran Temenggung. Pangeran Temenggung anak oleh Pangeran Ratu Anom atau disebut Pangeran Begawan. Nah, Pangeran Ratu Anom ini anak Pangeran Sukarsungsang. Nah, jadi anak Pangeran Sukarsungsang ini anak oleh Pangeran Duangsa. Pangeran Duangsa anak oleh Pangeran Suryanaka. Nah, itu yang tercatat di dalam kitab tahun 1790 Masehi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita membaca riwayat ini, mudah-mudahan para pecinta sejarah, para pecinta padatuan ingin mengenal sejarah Kerajaan Banjar, ingin mengenal sejarah Kesultanan Banjar, insya Allah ulun akan